Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah legenda tentang hantu anak kerak. Konon, hantu ini adalah arwah seorang anak yang meninggal tragis karena terseret arus sungai saat sedang bermain di tepiannya. Sejak saat itu, anak tersebut sering muncul di malam hari, terutama saat bulan purnama, dengan suara tangisan yang memilukan. Desa itu dikenal dengan ketentramannya, tetapi hantu anak kerak membawa ketakutan bagi penduduknya. Anak-anak yang penasaran sering berkumpul untuk mendengar kisah-kisah menyeramkan tentangnya, dan orang tua mereka melarang mereka pergi ke sungai setelah gelap. Namun, semangat petualangan membakar rasa ingin tahu anak-anak. Suatu malam, sekelompok anak yang terdiri dari Mia, Rudy, dan Andy memutuskan untuk pergi keberanian mereka. Mereka bersepakat untuk pergi ke tepi sungai setelah matahari terbenam. Saat bulan purnama muncul, cahaya perak menyinari permukaan air, dan suasana menjadi semakin mencekam. Mereka membawa lentera dan berjalan beriringan, berusaha mengatasi rasa takut yang menggerogoti hati mereka. Ketika mereka sampai di sungai, Rudy mulai bercerita tentang bagaimana hantu anak kerak muncul. Dulu, ketika aku masih kecil, ada yang mengatakan bahwa saat kau memanggil namanya dengan keras, dia akan muncul, ujar Rudy, wajahnya pucat. Mia dan Andy saling memandang, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Anak kerak, teriak Mia, suaranya menggema di malam yang sunyi. Tiba-tiba, suara air berdesir terdengar, dan lentera mereka bergetar. Mereka saling berpegangan erat, menunggu sesuatu yang tidak terduga. Dari dalam kegelapan, samar-samar terlihat sosok anak kecil yang mengenakan pakaian putih, dengan rambut basah dan mata yang kosong menatap mereka. Hantu anak kerak itu mendekat, dan tangisannya semakin jelas terdengar. Tolong aku. Suaranya lirih dan menyentuh hati, sambil mengingatkan satu sama lain bahwa mereka hanya perlu berlari jika sesuatu terjadi. Mereka tetap berdiri di tempat. Kenapa kau menangis? Tanya Andy, suaranya bergetar. Hantu itu merespons, Aku tercuri dari orang tuaku. Aku ingin pulang. Mendengar hal itu, Mia tergerak hatinya. Kami akan membantumu, ucapnya penuh keyakinan. Tunjukkan pada kami jalan pulangmu. Hantu anak kerak itu mulai melangkah mundur ke arah hutan, dan ketiga anak itu mengikuti dengan hati-hati, meskipun rasa takut masih menyelimuti mereka. Mereka tiba di sebuah pohon besar, dan hantu itu berhenti. Ini tempatku, di sini aku bermain sebelum kecelakaan itu. Katanya dengan suara penuh kesedihan. Anak-anak merasakan kesedihan yang mendalam. Apa yang bisa kami lakukan? Rudy bertanya. Pandangi pohon ini dan ucapkan nama lengkapku, maka aku akan bisa pergi. Hantu itu menjelaskan. Ketiga anak itu saling berpandangan dan berusaha mengingat nama yang mungkin dia miliki. Kami tidak tahu namamu, tapi kami akan mengingatmu, anak kerak, ujar Mia. Mendengar kata-kata itu, hantu tersebut mulai melayang di udara, perlahan menghilang. Terima kasih, aku akhirnya bisa pergi. Suara lembutnya mulai memudar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan ketiga anak itu merasa lega dan beban di hati mereka seolah menghilang bersamanya. Keesokan harinya, desa dipenuhi dengan berita tentang peristiwa malam itu. Setelah pengalaman menegangkan itu, anak-anak berjanji untuk selalu menghormati sejarah desa mereka dan tidak lagi menakuti satu sama lain dengan cerita-cerita hantu. Dengan demikian, hantu anak kerak yang pernah menakut-nakuti desa akhirnya bisa menemukan kedamaian, dan desa pun kembali tenang tanpa rasa takut di malam hari. Terima kasih karena sudi mendengar cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.